Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk seluruh peserta LKMM UISI tahun 2021. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Arina Royani, tempat tanggal lahir Gresik 19 Maret 2002. Jadi, saya asal Gresik sendiri ya. Jadi nanti kalau kalian mau ngajak ngopi, mau ngajak main bareng, silahkan deh ya. Kemudian saya berasal dari Departemen Teknik Kimia SI8. Saya dulu sekolah di Pondok Pesantren Darul Ulum. Ada yang sama enggak? Saya 6 tahun mondok di sana. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Internasional Semen Indonesia. Kemudian ada beberapa pengalaman yang saya ikuti ketika di kuliah ini. Ada peserta IOCM seperti kalian semuanya, kemudian LKMM Pratd juga, kemudian ada LKMM TD, dan ada sebagian panitia di Chemical Engineering Week, dan juga menjadi anggota program affairs di Office International Affairs-nya UISI. Jadi untuk di LKMM ini kalian juga ada rules atau peraturan loh ya. Yang pertama, don't sleep. Jadi jangan tidur saat ada LKMM. Kalian harus fokus, harus mendengarkan dengan baik. Yang kedua, fokus. Nah, fokus itu penting agar kalian paham dan bisa mengerti apa materi pada kali ini. Dan yang ketiga itu aktif. Kalian diharapkan aktif untuk bertanya, untuk saling sharing, dan untuk menyampaikan pendapat kepada kita semuanya. Nah, sekarang kalian sudah siapkan untuk materi kali ini. Jadi materi kali ini yaitu pengendalian konflik. Nah, selamat datang teman-teman. Kalian bersemangat mengikuti pembelajaran pengendalian konflik kan? Jadi kalian harus semangat dong. Mana nih semangatnya? Nah, pertama kita harus mengerti definisi terlebih dahulu dari pengendalian konflik itu. Nah, di sini ada pengendalian dan konflik. Pengendalian yaitu penyelesaian untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Dan kemudian konflik yaitu perselisihan, pertentangan, saling bersaing, dan tidak selaras. Jadi, pengertian pengendalian konflik sendiri yaitu langkah untuk mengendalikan perselisihan, dan menghasilkan penyelesaian dan mendapatkan hasil yang positif serta musyawarah mufakat dari konflik tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa jenis konflik. Jadi konflik itu ada 3 jenis. Yang pertama itu konflik internal. Konflik internal itu konflik yang muncul ada pada diri sendiri. Seperti kadangkala kalau kita capek, kita emosi, itu merupakan konflik yang ada pada diri sendiri. Jika kita emosi, maka sesuatu yang akan kita kerjakan itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal yang seperti kita harapkan. Kemudian yang kedua yaitu ada konflik antar individu. Di sini konflik antar individu yaitu adanya konflik antara dua orang. Dua orang itu mengalami konflik sehingga kadang ada pertengkaran di antara dua orang. Kemudian yang terakhir juga ada konflik antar kelompok. Biasanya konflik antar kelompok ini itu seperti konflik di suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Kemudian ada faktor-faktor juga, faktor-faktor yang mempengaruhi konflik tersebut. Yang pertama faktor lingkungan. Jadi lingkungan kita itu sangat berpengaruh kepada konflik yang kita dapatkan. Ketika kita berada di lingkungan yang jelek atau kita berada di lingkungan yang buruk, konflik kita pun akan sangat buruk nantinya. Kemudian kalau kita berada di lingkungan yang baik,
maka insya Allah kita tidak mendapatkan konflik yang aneh-aneh atau konflik yang terlalu ribet deh. Kemudian ada konflik biososial atau frustasi. Biasanya konflik ini itu menyangkut di psikologi seseorang. Kemudian ada konflik yang struktural atau konflik yang sudah terstruktur dengan rapi. Dan yang terakhir itu ada konflik kepribadian. Jadi konflik tersebut faktornya yaitu berasal dari pribadi diri seseorang itu sendiri. Nah, di sini itu ada beberapa cara untuk mengendalikan konflik. Yang pertama yaitu ada kuadran low-low. Kuadran low-low itu biasanya disebut dengan avoiding. Jadi avoiding itu biasanya itu dilakukan ke suatu konflik yang ringan atau suatu konflik yang tidak terlalu penting. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai konflik yang tidak terlalu penting, biasanya itu konflik tersebut itu tidak terlalu dipikirkan. Kemudian yang kedua yaitu ada kuadran high-low, yaitu dominating. Kuadran ini yaitu biasanya adanya persaingan dengan menggunakan penguasaan atau pengaruh. Jadi konfliknya yaitu harus butuh penanganan yang cepat dan tegas. Kemudian yang kedua ada kuadran low high atau accommodating. Jadi di sini itu ada konflik yang di mana caranya yaitu kita dengan mengalah atau meredahkan konflik dengan cara mengurangi tingkat ketegangan akibat dari masalah tersebut. Kemudian ada kuadran high atau collaboration. Jadi di sini itu ada kolaborasi untuk memecahkan masalah dengan menciptakan suatu penyelesaian melalui konsekuensi atau kesepakatan bersama dengan pihak-pihak untuk menyelesaikan masalah. Jadi kolaborasi di sini itu antara satu pihak ini dengan pihak yang bermasalah itu udah ada mufakatnya. Jadi sudah terciptakan penyelesaian dari suatu masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu composing. Jadi composing di sini itu menurut saya itu suatu cara pengendalian konflik yang terbaik. Jadi, karena itu merupakan musyawarah mufakat. Jadi tidak mengambil dari satu suara saja. Jadi konflik tersebut akan dikendalikan dengan baik. Nah, sekarang di sini apa ada yang bertanya? Kalau tidak ada, nanti saya tunggu di LKMM, nanti kita saling sharing bersama, sharing tentang konflik kalian, dan kita cari penyelesaian dari masalah tersebut dengan bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir di acara LKMM ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.